Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahmat. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Laka lantas maut kembali terjadi pada Kamis siang di Jalan MT Haryono, tepat di depan SMA Katolik Adi Sucipto. Pengendara motor tewas usai terlindas truk. Berikut informasinya. Kecelakaan maut ini terjadi antara pengendara sepeda motor, namun nahas sepeda motor yang dikendarai Rizky 23 tahun menyentuh badan truk KT 8617 KU yang datang dari arah yang sama. Lantas ini bermula saat pengendara motor hendak menyalip kendaraan yang berada di depannya. Saat ini pengemudi truk Salmat 23 tahun telah dibawa ke unit laka lantas Polresta Balikpapan untuk dimintai keterangan. Pengemudi truk Salmat mengatakan sebelum bersenggolan dengan truknya dan terlindas, pengendara motor tersebut sempat terserempet sebuah minibus sebelum akhirnya masuk ke kolong truk dan terlindas. Begitu jatuh korban itu, mobil putih itu langsung putih kan mobil pickup. Mobil putih bukan pickup, Pak. Tapi kan nggak tahu. Jadi korban ini disenggol sama mobil pribadi. Itu pas posisi nyalip atau gimana? Posisi lagi mau nyalip. Yang nyalip? Saya lagi mau nyalip. Karena mobil ini pelan, curiga saya mobil ini lagi teleponan. Karena posisi mobil ini nggak terlalu pinggir, nggak terlalu tengah, jadi makan jalan. Begitu dari jauh sudah saya klakson. Dia minggir pelan-pelan. Begitu dia minggir, ada motor nyelip juga dari sebelah kiri. Mungkin karena dia teleponan, kaget, dibanting ke kanan. Tapi nggak ngeliat spion kalau ada motor yang nyelip. Akhirnya mobil itu nabrak motor itu? Jadi mobil itu nabrak motor ini terpental, lari ke bawah mobil saya. Oleh polisi diduga kuat pengendara motor lalai lantaran didapati goresan di hidrolik truk. Korban menabrak hidrolik mobil truk dan terjatuh hingga terlindas. Adapun dari olah TKP sendiri, ini posisinya adalah kendaraan ini tersangkut sebelum ban depan ya. Mungkin tidak berkonsentrasi, akhirnya terjadi oleng dan menyangkut pada bagian kran itu, di jacknya itu. Di jacknya ke roda 6 tersebut, dan si pengemudinya masuk ke dalam kolong. Walaupun sudah ada safety kolongnya, namun karena juga pada saat tersebut juga sangat cepat ya, langsung bisa masuk ke dalamnya, dan akibatnya terjadi luka pada bagian kepala dan sempat terlindas ya, sempat semi terlindas ya, karena langsung berhenti juga kendaraan truk tersebut dan jiwanya tidak tertolong. Pada saat itu sudah kita lakukan penyelidikan juga beberapa saksi, namun saksi yang melihat secara langsung masih belum bisa kita dapatkan. Namun pada saat peristiwa itu ada masyarakat juga menolong pada saat kejadian tersebut. Untuk sementara kita masih melakukan nanti beberapa tahap penyelidikan kembali, apakah ada unsur-unsur pidana lain, apakah dari faktor kelalaiannya. Namun dari sket TKP yang awal ini masih kelalaian dari sepeda motor itu sendiri atau DR2 itu sendiri. Karena jadi kendaraannya dia posisinya di sini, jadi di kendaraan ini terus orang turun dia ke bawah. Perkenaannya di roda bagian belakang. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laka lantas dan pengemudi truk sementara dijadikan saksi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Jelang sekolah tatap muka yang akan berlangsung pada 11 Januari 2020, ribuan guru SD dan SMP di Kota Balikpapan menjalani rapid test di Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan. Berikut informasinya. Kamis 10 Desember 2020, sebanyak 2.500 guru menjalani rapid test di Laboratorium Kesehatan Daerah DKK Balikpapan sebelum melakukan tatap muka dengan murid dalam pelaksanaan simulasi sekolah. Rapid test yang dilakukan oleh Labkesda untuk para guru SD dan SMP dilakukan secara acak dari 6 kecamatan yang ada. Wali Kota Balikpapan memantau langsung rapid test yang digelar untuk 2.500 guru SD dan SMP di Kota Balikpapan. Rapid test ini dilangsungkan baik untuk sekolah negeri dan swasta. Rizal menekankan untuk para guru agar tak menyembunyikan gejala. Bila guru mengalami demam atau batuk, sebaiknya langsung melakukan pemeriksaan. Karena mereka tanggal 14 akan mulai uji coba. Ya, kalau nanti hasilnya reaktif, kita tindak lanjuti dengan swab. Kalau tidak, ya alhamdulillah bisa nanti kita tanggal 14 simulasi. Dan mudah-mudahan tanggal 12 Januari sudah bisa resmi sekolah tatap muka kita lakukan. Itu wilayah mana aja untuk tatap muka, Pak? Seluruh Balikpapan atau ada? Kalau yang 12 seluruh Balikpapan, kalau ini kita ambil beberapa sampel gitu. Ada sekolah yang di timur, ada sekolah yang di barat, ada yang di utara, ada yang di kota, ada yang di tengah. Yang mau ya silahkan, berarti membuat tanda tangan pernyataan oleh sekolah dengan orang tua. Tapi kalau dia tidak yakin ya ikut PJJ saja gitu lah. Jadi jangan, Pak. Boleh. Orang tua yang ikut PJJ, dia tetap PJJ dilayani oleh sekolah. Tapi kalau orang tua yang memilih pembelajaran tatap muka, dia juga dapat PJJ karena gantian. Tapi yang PJJ dia PJJ full, tapi yang dia tatap muka, dia dapat tatap muka dan daring. Jam pelaksananya sama, Pak ya? Enggak, dikurangi. SMP yang biasanya jam 7.30 sampai dengan jam 15 itu hanya 4 jam. Jadi jam 8 sampai dengan jam 12. SD yang kelas besar itu juga hanya 3 jam saja, dari jam 8 sampai jam 11. Yang kelas kecil 1, 2, 3 hanya 2 jam, jam 8 sampai dengan. Wali Kota Balikpapan menaruh harapan agar para guru memperketat penerapan prokes saat sekolah tatap muka berlangsung. Hal ini untuk mencegah terjadinya klaster baru. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pasangan calon tunggal pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud klaim kemenangan mencapai 60% lebih pada Pilkada 2020 yang digelar pada Rabu 9 Desember 2020. Berikut informasinya. Beginilah suasana pemilihan calon Wali Kota Balikpapan pada Rabu kemarin. Petahana Rahmat Masud saat melakukan pencoblosan di TPS 004 Kelurahan Baru Tengah Balikpapan Barat. Torehan sementara dari hasil hitung cepat yang dilakukan tim pemenangan Rahmat Tohari pada Pilkada 2020 mendapat kemenangan di 6 kecamatan Kota Balikpapan. Paslon Rahmat Masud mengatakan meski tak mencapai target, namun pihaknya sudah bekerja semaksimal mungkin. Rahmat meyakini dari hasil quick count atau hitung cepat yang dilakukan pihaknya unggul jauh dari kolom kosong. Paslon Rahmat Masud Tohari Ajis mendapat torehan suara sebesar 65,9% suara. Ya, Pak Haji, terkait hasil pilkada kemarin, apakah sudah merasa puas atau tidak? Ya, artinya hasil kemarin ya kita memang ngejar semaksimal mungkin. Ya memang target kita menang kan. Target kita ini kan cuma menang dan alhamdulillah itu bisa terwujud. Tentunya saya mengucapkan
terima kasih kepada seluruh warga Kota Balikpapan yang telah turut serta mensukseskan pilkada. Ya, alhamdulillah berjalan lancar, aman dan damai tentunya. Ya, mudah-mudahan kemenangan ini adalah bukan kemenangan saya saja, bukan kemenangan tim, tapi kemenangan ini adalah kemenangan seluruh warga Kota Balikpapan yang telah melaksanakan proses demokrasi ini dengan sangat demokrasi sekali. Ya, walaupun saya calon tunggal. Adapun masalah hasil, ya alhamdulillah, artinya inilah hasil maksimal yang bisa kami buktikan. Ya, tim-tim kami buktikan bahwa mereka sudah bekerja yang luar biasa. Ya, penghargaan dan setinggi-tinggi juga kepada tim-tim, para relawan, kepada seluruh masyarakat yang mendukung saya. Insya Allah mudah-mudahan amanah ini selanjutnya adalah bagaimana saya bisa mengimplementasikan janji-janji saya dan betul-betul itu berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Hasil dari perolehan suara sementara didapat atas kerjasama tim pemenangan dan semua tim relawan dan tetap menunggu hasil penetapan KPU. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kejari Balikpapan mencium adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Pelabuhan Peti Kemas Balikpapan. 12 orang saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Dugaan tindak pidana korupsi yang terendus Kejari Balikpapan berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang. Praktik ini juga diperkirakan telah berlangsung sejak 2018 lalu. Kasipitsus Kejari Balikpapan Oktario Hutapea mengatakan pihaknya telah memanggil 12 orang saksi yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang berupa pemberian izin pelabuhan atau jeti batubara di kawasan Pelabuhan Peti Kemas dari PT Karyangau Kaltim Terpadu atau KKT kepada PT KC Berkah Alam atau KBA. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud yakni adanya aktivitas bongkar muat batubara yang dilakukan. Hal ini merupakan aktivitas di luar kewenangan yang diberikan sebagai terminal peti kemas. Bagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kasipitsus bahwa penyalahgunaan wewenang ini pertama bahwa terminal Kaltim Karyangau terminal ini perizinannya khusus diberikan oleh Menteri Perhubungan khusus untuk terminal peti kemas, ya. Namun pada pelaksanaannya ini digunakan juga untuk bongkar muat curah padat batubara, ya. Dan dalam pelaksanaannya ini ditunjuklah PT KBA atau Kaltim KC Berkah Alam, ya, di mana dalam proses pelaksanaannya ini banyak hal yang tidak dipenuhi tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapan ketentuan seperti perundang-undangan maupun peraturan menteri, ya kan, seperti cara-cara untuk penunjukan, tarif dan sebagainya, di mana pada pelaksanaan ini sangat-sangat menguntungkan PT KC Berkah Alam ini dan potensi keuangan negara yang harusnya masuk ke negara dalam hal ini Pelindo 4, di mana anak perusahaannya adalah KKT, itu sangat-sangat minim sekali, ya kan, dan diduga ini menguntungkan pihak ketiga ini, kira-kira seperti itu, ya kan. Nah, stakeholdernya di sini dalam prosesnya tentu ada peran daripada KSOP kelas 1 Balikpapan, ya kan, seperti itu. Nah, nanti di sini mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan fokus untuk mengkerucut sehingga nanti siapa yang paling bertanggung jawab di sini akan kita segera tindak lanjuti, ya kan, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Mungkin seperti itu. Pihak Kejari berkomitmen mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang ini dalam waktu dekat. Pihaknya juga telah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan untuk segera menetapkan status tersangka. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Di balik gegap gempita Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kekayaan sumber daya alam migas, batubara, dan wisata sejarah, kabupaten itu juga menjadi lumbung pangan bagi masyarakat lokal maupun kota-kota tetangganya. Dari kabupaten itulah muncul perdagangan hasil pertanian seperti beras, juga sayur-sayuran. Kuatnya potensi pertanian itu dilirik oleh politisi PDI Perjuangan Muhammad Samsun. Wakil Ketua DPRD Kaltim itu membaca peluang masyarakat dari sektor pertanian seperti padi, buah-buahan, dan beras. Salah satu desa yang dilirik Muhammad Samsun adalah Desa Bukit Raya Tenggarong Seberang. Pekan tadi dia mengajak sejumlah wartawan untuk melihat dari dekat bagaimana potensi hasil pertanian di daerah itu. Memastikan apakah program yang menggunakan APBD provinsi itu bisa berjalan, dilaksanakan. Satu, dilaksanakan, dan keduanya fungsional. Berapa banyak bisa mengcover dan fungsinya seberapa besar, kita memastikan itu. Dan alhamdulillah kalau kita dengar tadi dari Pak Kades, dari Pak Kadus, dan yang lainnya, ternyata ya alhamdulillah bisa mengcover sekitar 2.000-an hektar. Nah, ini yang kita mesti harus lanjutkan program-program seperti ini, karena ini berkaitan langsung dengan pangan masyarakat Kalimantan Timur dan juga insya Allah nanti menjelang IKN. Nah, kami berharap agar program-program yang bersifat untuk pengembangan ketahanan pangan kita ini bisa kita maksimalkan ke depannya. Kunjungan ke lokasi pertanian itu untuk memastikan alokasi anggaran dari APBD Kaltim dikerjakan secara benar untuk kepentingan para petani. Dengan dana 2,5 miliar digunakan untuk normalisasi sungai, pintu air, jembatan, gorong-gorong, dan cek dam yang dapat membackup sekitar 2.000 hektar lahan pertanian. Versi Muhammad Samsun, Kaltim perlu menyiapkan lumbung pangan untuk menyambut perpindahan ibu kota baru. Salah satunya adalah dengan menambah produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. Ini masih ada satu lagi PR kita. Ini baru anak sungai menuju sungai Pelajuan. Nah, muaranya di sungai Pelajuan. Kalau sungai Pelajuan nanti kita normalisasi lagi, air itu langsung los turun ke Sungai Mahakam di Lepu, di Tanjung Batu. Nah, kalau Sungai Pelajuan itu kita normalisasi, ini nggak akan sempat menggenang. Bisa produktif setiap saat. Nah, bahkan 3 musim bisa, Pak? 3 musim insya Allah bisa. Sungai Pelajuan sendiri secara kewenangan itu mungkin masuk di wilayah BWS. Sehingga APBD provinsi belum bisa masuk ke sana, tapi kita upayakan nanti koordinasi dengan BWS karena Sungai Pelajuan itu melintasi dan manfaatnya bisa fungsi untuk 6 desa. Para petani Desa Bukit Raya optimis dukungan pemerintah terhadap kawasan pertanian mereka bisa meningkatkan produksi. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.